Dengan Allah tetap kita miliki, kita rasakan, ya kita yakin betul-betul ada damai. Bukan berarti nggak ada masalah, bukan berarti nggak ada pergumulan. Tetap kita bergumul, tetap kita menghadapi persoalan itu. Dan ketika kita menghadapi, maka yang kedua adalah kita harus terus mengarahkan pandangan kepada garis akhir akan menerima kemuliaan dari Tuhan. Artinya, sebagai orang yang sudah dibenarkan di hadapan Allah, persoalan hidup ini masih tetap harus kita alami. Suka duka silih berganti. Nah, itu kehidupan. Kita harus ada di situ. Nah, waktu kita mengalami itu semua, tetapi pandangan kita jelas kepada garis akhir, yaitu kemuliaan dari Tuhan. Dunia ini akan berakhir, dunia ini akan kita tinggalkan, segala sesuatu akan kita tinggalkan. Tetapi ketika kita masih ada di dalam, segala peristiwa yang ada di dalam dunia ini harus kita alami, termasuk kesengsaraan, kesukaran itu, kita ada di dalam. Tetapi ketika kita menjalankannya, terus mengarahkan pandangan kepada tujuan akhir. Ya. Di ayat 2, firman Tuhan berbunyi demikian. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita yang sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan, kita sudah mendapatkan jaminan hidup yang kekal, keselamatan ini. Kita yang masih hidup saat ini, di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah, janji Allah akan tergenapi dalam hidupku. Kemuliaan Allah yang akan datang, saudara akan dapatkan. Amin. Tetap arahkan kepada garis akhir. Maka kita harus bermegah ketika ada kesengsaraan, ketika ada kesukaran, bermegah. Tetap senang, tetap hadapi, ya, tetap berada di dalam kebenaran. Ya, jangan lari dari kenyataan, jangan bersungut-sungut, jangan kehilangan sukacita, tetapi tetap bermegah. Bagaimana kita bermegah dalam kesengsaraan? Ayat 3. Dan bukan hanya itu saja. Bukan hanya kita, oh ya nanti dalam kemuliaan saya akan dapat. Bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Oh, kok bisa ya? Kita bermegah, kita berkata, wah, dalam kesengsaraan kita masih kita berbangga. Tak apa-apa menghadapi kesengsaraan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Nah, orang yang kehilangan damai sejahtera ketika mengalami kesengsaraan, dia tidak tahu tujuan dari kesengsaraan itu. Tuhan bisa izinkan kesengsaraan itu. Nah, seringkali digambarkan seperti emas ditaruh di peleburan api. Menyala api itu sampai panas, kemudian mendapatkan emas yang murni. Jadi kesengsaraan itu sedang membentuk kita. Pandemik ini sedang membentuk saudara dan saya. Apakah saudara tetap mempertahankan hubungan saudara dengan Tuhan? Apakah saudara tetap bersyukur dan tetap berkata puji Tuhan, haleluya, walaupun saya sengsara? Ketika saudara tetap berkata haleluya, puji Tuhan, itu sedang membentuk kita untuk tekun. Gambarannya seperti petani. Memang harapan adalah panen, tapi panen tidak akan terjadi kalau dia tidak mulai menggarap tanah, mencangkul dulu. Cangkul, dan itu adalah sangat melelahkan, sangat capek, keringat, cangkul yang dalam. Jangan dilanjutkan. Menanam jagung di kebun kita, cangkul yang dalam, capek. Tapi karena terus, kalau saudara coba bertani ada lahan, cangkul udah capek, kalau tinggalkan lah capek. Ya Pak Yus, saya lihat sampai ke Kintamani ada proyek di sana. Coba kalau ada lelah, ya satu kali aja, tinggalkan begitu saja. 3 bulan akan panen. Panen apa? Rumput? Enggak. Tapi karena tekun, babat, suruh selesaikan, tumbuh, panen. Jadi ketekunan kita diawali dari kesengsaraan itu membuat kita tekun. Kemudian dari ketekunan apa yang terjadi, saudara yang terkasih dalam Tuhan?
Di ayat 4. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kalau satu hari saja saudara tidak bisa makan karena situasi yang ada, kemudian saudara langsung meninggalkan Tuhan, berarti saudara tidak tahan uji. Kesengsaraan baru begini aja, tiap hari bersungut-sungut, terus berkata sebagai orang beriman, gimana? Belum lagi nyawa. Baru hanya tidak makan satu hari, kok kita sudah bersungut-sungut, berkata, mana Tuhan, mana damai sejahtera dari Tuhan? Enggak. Tetapi hari ini kita tidak bisa makan karena situasi. Tetap kita berkata, puji Tuhan. Akhirnya ketekunan kita memuji Tuhan menimbulkan kita menjadi pribadi yang tahan uji. Coba lihat kiri kanan dan katakan, walaupun tidak kedengarannya karena ada masker, dari hati ke hati pun bolehlah. Penting lihat aja, tahan uji gitu. Ya, pokoknya begini aja deh. Walaupun tidak ngomong hanya begini tapi mengerti. Tahan uji ya. Kasih mata sedikit ya mainnya. Tapi jangan main mata. Ya. Apa artinya? Tahan uji. Amin. Ada banyak sekarang orang nggak tahan uji. Daripada begini susah. Coba saudara di pekerjaan misalnya. Apa? Itu ada itu. Selesaikan. Ada orangnya. Tenang, kita bikin tidur diam. Baca 2-3 kalimat. Jangan baca-baca loh. Ambil. Itu kan bukan milik kita. Udah ambil, sikat. Nggak tahan uji. Jangan ambil milik orang. Nah, sekarang kejahatan meningkat. Saudara hati-hati. Jangan sembarangan tinggalkan sepeda motor. Terus kunci dikasih, helm dikasih, STNK dikasih. STNK dikasih di jok. Terus lupa kunci. Ada helm. Orang datang pakai terima kasih. Wah, waktu hilang saudara bilang apa? Puji Tuhan, motor saya diambil. Oh, berarti saudara tahan uji. Bukan tahan uji namanya, ceroboh. Hati-hati dibedakan antara tahan uji dan ceroboh. Jangan kita mengalami kesukaran karena kesalahan sendiri, jangan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Garis bawahi. Kalau saudara berharap kepada Tuhan karena saudara sudah tahan uji, saudara sudah menghadapi kesukaran ini, pandemi ini, saudara tetap berseru kepada Tuhan, tingkatkan doa, hubungan karib dengan Allah, berserah kepada Tuhan, tetap memuji Dia, dan akhirnya apa? Timbul pengharapan. Kita berkata, tidak sia-sia aku menyembah-Mu Tuhan, tidak sia-sia aku merenungkan firman-Mu, tidak sia-sia aku menjaga hidupku kudus, tidak sia-sia aku berjalan bersama dengan Tuhan. Aku yakin Engkau Immanuel, dan pengharapan tidak mengecewakan. Kalau saudara berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan hidup kita. Berharap kepada dunia, bisa kita kecewa. Berharap dengan orang-orang lain, bisa kita kecewa. Tapi berharap kepada Tuhan tidak akan mengecewakan. Kenapa? Karena kita sudah tahan uji. Sudah terbukti. Kalau hanya sedikit masalah saja saudara meninggalkan Tuhan, bagaimana pengharapan saudara? Bahwa saudara akan diberkati dengan berlimpah, saudara akan mengalami damai sejahtera? Enggak mungkin. Karena baru sedikit masalah saja, kita sudah bersungut-sungut, kita sudah protes kepada Tuhan, kita sudah berkata, Tuhan, masih bersama dengan saya atau tidak nih? Kok bebannya berat banget? Tapi ketika kita dengan masa kesukaran itu berkata, puji Tuhan, haleluya. Bukankah firman Tuhan berkata, Dia setia dan adil, Dia bersama dengan kita, dan pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Wah, menarik kalau mempelajari ini. Jadi ketika saudara punya kesengsaraan yang berat, besar, luar biasa, berarti saudara punya kekuatan yang lebih besar dari kesengsaraan itu. Jadi saudara hebat. Amin. Jadi ada damai. Oh, saya hebat. Oh, berat sekali penderitaan. Berarti saya hebat. Oh, haleluya. Amin. Berarti damai itu tidak akan hilang kalau kita tahu kita sanggup menghadapinya. Bukan karena kekuatan kita. Dan ketika kita dalam masa atau di dalam situasi pencobaan itu, ya, Dia memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Ini kenapa ini pencobaan masa sukar? Ada minta yang lain? Ya. Ini masa sukar, masa pandemik, juga ikut pandemik ya. Halo? Ya.
sedikit terganggu, tidak apa-apa. Ini sebenarnya bagus supaya ya ada jeda sedikit begitu ya. Jadi tolong ya. Oke. Tapi bagus kok sepertinya. Baik. Terima kasih untuk Bung Erwin. Ya. Pengharapan tidak mengecewakan. Berharap kepada Tuhan. Dia hidup. Dia ada. Ya. Tadi malam juga kami melihat ada satu tayangan, ada seorang bapak percaya kepada Tuhan. Dia sudah Tuhan, dia memang bertemu dengan Tuhan. Latar belakang bukan orang percaya. Karena dia percaya kepada Tuhan, semua keluarganya meninggalkan dia. Dan akhirnya dia sudah tua. Ya dia hidup, dia bilang saya gelandang. Tapi ilmunya tinggi banget. Dia orangnya sederhana, perkataannya luar biasa. Dan dia berkata, ya waktu ditanya, kenapa mau mengikut Tuhan? Tuhan panggil. Saya juga heran, kenapa saya menjadi orang Kristen. Dia nggak punya Alkitab, Alkitabnya di sini. Dia tahu benar bukan, kalau nggak salah saya berdasarkan firman, tapi saya nggak ada Alkitab. Tapi kok bisa saya tahu? Bahkan dia menyanyikan satu pujian dalam bahasa Inggris. Dia bilang saya nggak tahu, nggak pernah pelajari lagu, tapi Tuhan kasih lagu itu. Luar biasa, hidupnya sangat, karena di jalanan diwawancarai, dia hidupnya sederhana, tapi dia berkata, hidup ini kan dari Tuhan, dan kita akan tinggalkan, kita akan kembali kepada Tuhan. Apakah Bapak kecewa dalam hidup ini semua meninggalkan? Saya tidak kecewa, karena Tuhan yang panggil. Wah luar biasa. Ya kami melihat itu ada luar biasa. Udah tua dia, wah udah uban semua, tapi dia bercerita tentang Yesus. Luar biasa. Dia adalah Tuhan. Dialah jalan keselamatan itu, dan dia memang berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan kita tidak mengecewakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, baik yang ada di gereja dan di rumah, jangan pernah kehilangan pengharapan. Dan jangan sampai kehilangan pengharapan. Berharap terus kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, Dia tidak akan mengecewakan kita. Dia tidak akan mengecewakan kita. Coba saudara perhatikan dalam Roma pasal 8. Di ayat 32. Iya, Allah Bapa yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, yaitu Yesus, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Diserahkannya Yesus sampai mati di kayu salib. Bagaimanakah mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Bagaimana mungkin? Itu yang saya katakan tadi. Nilai yang tertinggi sudah dikorbankan, bagaimana mungkin Dia tidak akan memberikan nilai yang tidak terlalu tinggi itu? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup kita anak-anak Tuhan, apapun situasi yang ada, tetap memiliki damai sejahtera dengan Allah. Amin. Kenapa kita bisa memiliki? Karena kita sudah dibenarkan di dalam Yesus. Orang-orang beriman, orang-orang yang percaya kepada Yesus, ya, dibenarkan di hadapan Allah, diperdamaikan. Saudara dan saya, kita ada dalam damai sejahtera Allah karena tidak tergantung situasi, tidak tergantung berkat, tidak tergantung keuangan damai sejahtera kita, tetapi tergantung hubungan kita dengan Allah. Ketika situasi membuat kita mau kehilangan damai sejahtera, mari datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, serahkan hidup kepada Tuhan. Dan yang kedua, terus arahkan pandangan kita kepada garis akhir. Pada garis akhir, semuanya indah pada waktunya. Kesengsaraan ini harus kita hadapi, sehingga kita tahan uji, ya, tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak akan mengecewakan karena kita berharap di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.